Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap kalian semua dalam keadaan sehat semua, nggih. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai materi, Ustazah ingin bertanya terlebih dahulu untuk mereview pembelajaran sebelumnya. Pada minggu lalu, kita kan sudah belajar mengenai berbagai jenis hewan, mulai dari bentuk tubuhnya, kemudian cara beradaptasinya, dan berbagai macam cara geraknya. Nah, untuk itu hari ini kita akan mempelajari mengenai penggolongan hewan. Nah, sebelum kita belajar tentang penggolongan hewan, Ustazah ingin tahu terlebih dahulu, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Nah, untuk hari ini tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, untuk penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama adalah herbivora, yang kedua karnivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Anak-anak pernah melihat tumbuh-tumbuhan? Pasti anak-anak pernah melihatnya di rumah, nggih. Nah, pasti saat ada tumbuhan, pasti ada hewan di situ yang akan memakan tumbuhan itu. Nah, contoh apa saja hewan yang suka makan tumbuh-tumbuhan? Nah, contoh hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan itu disebut hewan herbivora. Contohnya seperti gajah, kambing, dan sapi. Nah, untuk kambing tentunya kalian tidak asing, nggih, karena di tempat tinggal kalian pasti ada yang memelihara kambing. Nah, untuk kambing dia selalu makan rumput, ya, karena itu adalah makanan sehari-harinya. Nah, selain kambing, hewan apa lagi yang memakan rumput? Betul sekali anak-anak, yaitu sapi. Sapi juga tidak asing karena di daerah kalian pasti ada orang yang sudah memelihara sapi. Jadi kalian pasti tahu kalau sapi itu suka memakan rumput. Jadi hewan-hewan tersebut itu digolongkan sebagai hewan herbivora karena mereka memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk selanjutnya adalah karnivora. Apa itu karnivora? Karnivora adalah jenis hewan pemakan daging anak-anak. Ya, jadi ciri-cirinya hewan karnivora itu memiliki gigi taring yang sangat tajam. Nah, kenapa kok memiliki gigi yang sangat tajam? Karena fungsinya adalah untuk mencapik-capik makanan, yaitu untuk mencapik-capik daging. Sehingga setelah dicapik-capik, hewan tersebut bisa menelannya seperti itu. Selain memiliki gigi yang tajam, biasanya juga memiliki cakar yang tajam anak-anak, ya, buat untuk mencapik-capik dagingnya sebelum dimakan, seperti itu. Nah, apa saja contoh hewan yang tergolong karnivora? Contohnya ada sangat banyak sekali anak-anak. Yang pertama adalah singa. Tentunya kalian tahu kan bahwa singa suka makan daging. Karena singa itu tidak makan rumput, singa itu makan daging, makanya singa memiliki gigi taring yang sangat tajam seperti itu. Selain singa, ada lagi burung elang. Ya, makanya kalian pasti melihat bahwa burung elang biasanya juga akan memakan burung-burung kecil yang ada di sekitarnya karena elang sangat menyukai daging. Nah, selain itu apa lagi contohnya hewan karnivora? Contohnya adalah hiu. Anak-anak pernah lihat hiu? Nah, pasti sudah pernah melihat, nggih. Nah, hiu itu tergolong hewan karnivora karena suka memakan daging. Makanya anak-anak bisa melihat di gambar itu. Anak-anak coba dilihat giginya. Hiu itu tajam apa mboten? Nah, giginya hiu itu sangat tajam, bentuknya sangat lancip seperti itu. Ya, gunanya untuk mencapik-capik daging, ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu hewan omnivora. Apa itu omnivora? Omnivora adalah jenis hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dan daging. Jadi hewan omnivora ini adalah hewan pemakan segalanya. Contohnya seperti apa? Yang pertama adalah bebek. Anak-anak pernah lihat bebek di rumahnya? Nah, pasti pernah melihat, nggih. Bebek itu suka makan daging dan juga makan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan contohnya seperti apa?
bisa rumput, terus bisa biji-bijian seperti itu. Selain bebek ada ayam, ya anak-anak pasti juga pernah melihat ayam, nggih. Karena tentunya pasti anak-anak ada yang suka makan ayam, nggih. Nah, jadi ayam itu anak-anak termasuk hewan omnivora karena dia pemakan segalanya, suka daging dan suka rumput atau tumbuhan. Nah, yang terakhir ada apa? Yang terakhir ada tikus. Tikus itu juga tergolong hewan omnivora. Nah, selain tiga hewan ini tentunya sangat banyak sekali contohnya yang lain anak-anak. Jadi nanti anak-anak tinggal bisa mencari di buku atau bisa mencari di internet, ya seperti itu. Nanti Ustazah akan memberi tugas. Kemudian setelah ini kita akan melakukan kuis, ya. Jadi setelah anak-anak sudah belajar tentang penggolongan hewan, kita akan menjawab beberapa kuis dari Ustazah. Anak-anak sebelum menjawab kuis, Ustazah review lagi, nggih. Jadi tadi ada 3 jenis penggolongan hewan. Yang pertama ada herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah apa anak-anak? Betul sekali, karnivora, pemakan daging. Dan yang terakhir adalah omnivora. Omnivora adalah pemakan segalanya. Jadi bisa makan daging dan juga bisa makan tumbuhan. Nah, apakah anak sudah paham? Nah, kalau sudah paham, mari bermain kuis sama Ustazah. Soal yang pertama, manakah hewan yang termasuk pemakan tumbuhan? A. Elang, B. Hiu, C. Kambing, D. Singa. Nah, anak-anak, dari keempat hewan itu mana yang termasuk pemakan tumbuhan yang sudah Ustazah jelaskan tadi? Nah, benar sekali. Jawabannya adalah C, yaitu kambing. Next, untuk soal selanjutnya. Disebut apakah hewan pemakan daging? A. Herbivora, B. Karnivora, C. Omnivora. Nah, anak-anak coba diingat-ingat kembali. Tadi apa ya hewan pemakan daging? Nah, betul sekali. Jawabannya adalah B. Karnivora. Jadi contohnya hewan karnivora itu tadi apa anak-anak? Memiliki gigi yang tajam. Gunanya untuk mencapik-capik makanannya. Untuk kuis yang terakhir, hewan yang tergolong omnivora yaitu, nah anak-anak diingat-ingat kembali, omnivora tadi hewan yang seperti apa? Betul sekali, omnivora adalah hewan pemakan segalanya, bisa makan daging dan tumbuhan. Jadi dari beberapa jawaban ini ada 3 pilihan jawaban, G. Yang pertama adalah elang, yang kedua tikus, yang ketiga singa. Dari ketiga hewan ini mana yang disebut hewan omnivora? Ayo coba diingat-ingat kembali. Betul sekali, jawabannya adalah tikus. Jadi sekian tadi pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa mengerjakan tugas yang akan Ustazah berikan. Jadi nanti anak-anak bisa mencari contoh-contoh hewan karnivora, omnivora, dan herbivora selain yang Ustazah contohkan tadi. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, Ustazah akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum.